Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana' wa la rafi'a liman wada wa la wadi'a liman rafa' wa la mufarriqa lima jama' wa la jami'a lima farraq. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله عظيم ذل له كل شيء وخضع. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وأكمل المتبع. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل التقى والورى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من أنتم؟ قالوا: كنا نأمر بالخير ولا نأتيه وننهى عن الشر ونأتيه. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat, jamaah salat subuh Masjid Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, baru saja kita sudah melaksanakan salat fardhu subuh berjamaah. Untuk mencapai salam akhir orang yang salat Assalamualaikum warahmatullahi, itu tidak mudah, banyak perjalanannya. Setiap orang yang sholat untuk mencapai salam akhir tidak mudah, ada jalan-jalannya. Di antaranya yang pertama, sebelum kita sholat ada syarat-syaratnya. Pertama, perhatikan pakaian kita apakah ada najisnya. Kemudian badan kita apakah ada hadas dan najisnya. Termasuk tempat sholatnya yang akan kita sujudi, letakkan kedua tangan kita semua harus bersih dari najis. Selesai itu, kemudian kita siapkan untuk berwudu jika tidak punya wudu, lalu menghadap kiblat. Jadi semua proses untuk sholat itu tidak mudah. Selesai syarat-syarat sholat, baru menginjak ke rukun sholat. Di dalam sholat ada 3 rukun. Yang pertama ada rukun qauli, 2 rukun fi'li, ketiga rukun qalbi. Rukun qauli adalah yang diucapkan dalam sholat. Ada berapa? Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini wajib, rukun. Yang kedua pembacaan Al-Fatihah dari mulai basmalah sampai waladhdallin. Yang ketiga membaca tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sampai apa? Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah rukun qauli. Dan kemudian yang terakhir membaca apa?
Membaca apa? Salam. Yang pertama assalamualaikum, sampai situ. Jadi ini rukun qauli. Selebihnya yang diucapkan dalam sholat itu bukan rukun tapi sunnah. Nah, berikutnya adalah ada rukun fi'li, prakteknya, dari mulai ruku, kemudian i'tidal, sujud, duduk. Untuk mengangkat tangan itu tidak rukun tapi sunnah. Selesai itu ada rukun qalbi dalam hati kita. Siapkan juga niat sebelum kita sholat, siapkan niat. Rukun qalbi namanya. Jamaah rahimakumullah. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa dalam sholat ada ruku, ada sujud, ada duduk, ada baca tasbih, sholawat, lengkap sholat ini. Makanya sholat ini adalah pertama kali yang akan dihisab di yaumul qiyamah adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu as-sholat. Sebelum kita melaksanakan hisaban ini itu, maka yang pertama dipertanyakan dihisab adalah sholat. Apakah benar sholatnya atau tidak? Dan lengkap sholat ini, ada istighfarnya. Ada nggak istighfar? Ada rabbighfirli warhamni wazburni. Ada sholawatnya juga ada. Ada doanya. Kemudian ada juga ruku sujudnya. Dan jumlahnya pun beda-beda. Ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat. Tentu ini ada hikmahnya, ada sumbernya, asal usulnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj, mulai naik langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh sampai situ termuntaha, beliau melihat ternyata penghuni langit itu, para malaikat, ada yang ibadahnya berdiri terus, tidak pernah ruku, tidak pernah sujud dari mulai Allah ciptakan sampai yaumul qiyamah. Ada yang ruku terus ibadahnya, ada yang sujud terus, ada juga yang duduk terus, dan ibadahnya pun beda-beda. Ada yang membaca tasbih, subhanallah, subhanallah. Ada juga yang baca istighfar, takbir, tahlil. Kemudian juga ada juga yang bersolawat. Beda-beda. Lalu beliau melihat penghuni langit, ada yang punya sayap 2. Dalam surah Fatir Allah mengatakan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Jadi malaikat ada yang punya sayap 2, punya sayap 3, dan punya sayap 4. Dan itu beliau melihat langsung di langit. Malaikat bermacam-macam bentuk. Nah, akhirnya untuk menyempurnakan ibadah malaikat, ada yang ruku, sujud, maka diadakanlah sholat. Untuk apa sholat? Untuk menyamakan ibadahnya para malaikat. Karena mereka ada yang 2, 3, 4 sayapnya. Maka diadakanlah sholat subuh 2 rakaat sesuai dengan sayapnya malaikat. Yang kedua ada yang 3 rakaat sesuai dengan sayapnya malaikat. Dan ada juga yang 4 rakaat. Sebagian bukan itu, karena melihat dari awal sejarahnya sholat dari para nabi. Ada yang subuhnya 2 rakaat, Nabi Adam. Ada yang 4 rakaat. Sebagian tidak, lihat dari Isra, dari Mi'raj. Jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam sholat ada namanya tasbih. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, istighfar. Karena malaikat pun sama seperti itu. Jadi orang yang melakukan sholat 5 waktu, maka akan mendapatkan pahala yang dikerjakan oleh para malaikat. Subhanallah. Bayangkan saja. Tidak ada sholat seperti umatnya baginda Muhammad SAW. Tidak ada. Pada zaman dulu sebelum beliau mi'raj, Rasulullah SAW itu rutin melakukan sholat pagi dan sore 2 rakaat. Pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat.
tapi tidak seperti sekarang ini sholatnya. Sekarang lengkap, ada rukunya, ada sujudnya. Kalau dulu tidak begitu, mungkin sujud saja atau ruku saja. Yang jelas setelah beliau mi'raj, maka terlihatlah perbedaan yang sangat-sangat jauh. Itu hikmahnya mi'raj. Jamaah rahimakumullah, Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, suatu ketika Rasulullah SAW didatangi orang-orang Yahudi. Datang Yahudi ini ke Nabi. Pas datang ditanya, ya Rasul, hai Muhammad, katanya, coba Anda jelaskan ma hadhis salawat wa ma thawabuha. Hai Muhammad, untuk apa umatmu diperintahkan salat 5 waktu? Dan apa pahala yang akan mereka dapatkan? Lalu baginda Nabi bersabda, adapun zuhur adalah waktu di mana neraka akan dinyalakan. Di waktu zuhur semua makhluk Allah Ta'ala bertasbih kepadanya. Di waktu zuhur, makanya sunnah Pak ya, kalau zuhur itu sunnah kita mandi karena panas kan. Sebelum kita sholat mandi dulu biar segar, sunnah. Terus kemudian kata Nabi, maka tidak ada seorang mukmin yang sudah melaksanakan sholat fardu zuhur apa katanya sini nih? Amma salatul zuhri idza zati syamsu fa innahu yusabbihu kullu syai'. Jadi di waktu zuhur tidak ada seorang mukmin yang sudah melaksanakan salat fardu zuhur terkecuali Allah Ta'ala akan menyelamatkan dirinya dari azab api neraka jahanam. Itu diantaranya kalau ke salat zuhur, karena di waktu itu adalah waktu di mana neraka-neraka akan dinyalakan. Makanya kenapa tidak boleh sholat di istiwa, di waktu istiwa sebelum zuhur, persis matahari di tengah-tengah kita, haram sholat dikarenakan di waktu itulah semua neraka dinyalakan. Makanya kita tidak boleh sholat mutlak di situ. Tidak boleh sholat mutlak atau sholat yang punya sebab mutaakhir, terkecuali ada satu hari yang tidak dinyalakan neraka jahanam, yaitu hari Jumat. Ditutup. Untuk hari Jumat ditutup, tidak boleh dibuka neraka jahanam, neraka lain-lainnya ditutup semuanya. Makanya tidak ada makruh sholat sunnah mutlak di waktu hari Jumat. Baik, yang pertama, kalau kita sholat zuhur, maka Allah selamatkan kita dari azab neraka jahanam. Yang kedua, kata Nabi, adapun sholat asar, di waktu inilah Nabi Adam alaihissalam pernah memakan buah khuldi, buah yang terlarang. Jadi tidak boleh di waktu asar ini beliau memakan buah khuldi. Tapi beliau ternyata memakan. Persis larangannya itu di waktu asar. Padahal larangannya itu umum, mau pagi, siang, sore, pokoknya tidak boleh memakan buah khuldi. Buah khuldi itu adalah buah yang diikhtilafkan antara ulama-ulama, karena khuldi artinya adalah kekal. Khuldi bukan nama buah, bukan, tapi nama buah yang mengekalkan dia. Kata si setan, seandainya Adam kamu makan buah itu, dia menangis-nangis pura-pura.
Saya sedih melihatmu hai Adam, karena kamu tidak akan kekal, kamu akan mati katanya. Tidak seperti yang lain-lainnya malaikat. Tapi andaikan kau makan buah itu, maka kamu akan kholidan, akan khuldi, akan kekal. Akhirnya Nabi Adam pun tergoda dengan ajakan setan, maka dia pun makan buah khuldi itu. Padahal itu dilarang. Ada yang mengatakan itu buah gandum, ada yang mengatakan bukan buah gandum, buah lainnya. Nah itu persis larangan tersebut dimakan oleh beliau di waktu asar. Makanya kalau orang melakukan sholat waktu asar kata Nabi, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosanya. Masya Allah, dosa-dosanya akan Allah hapus. Kenapa? Karena di waktu asar kan Nabi Adam tidak boleh makan buah khuldi, dilarang. Tapi kita melakukan satu perintah Allah Ta'ala, yaitu melakukan sholat 4 rakaat dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, maka Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Yang ketiga, kata Nabi, adapun sholat maghrib adalah waktu di mana Allah Ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam AS. Ketika beliau melakukan kesalahan itu, istighfar sudah, ini sudah semua dilakukan, dan tidak langsung diampuni dosanya itu. Tidak begitu asal melakukan kesalahan, maghribnya diampuni, tidak juga. Sebagian mengatakan sampai Nabi Adam pergi dari mulai tanah India ke tanah mana? Ke tanah Arab, Mekah Al-Mukarramah, jalan kaki. Untuk apa tujuannya? Untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Banyak prosesnya, tidak juga diampuni. Baca sholawat, beliau melihat ke langit, ke arasy, ada tulisan Allah Muhammad. Lalu beliau baca sholawat, Allahumma salli ala Muhammad. Kata Allah Ta'ala, wahai Adam, kenapa kau baca sholawat kepada orang yang tidak kau kenali? Emang kamu kenal siapa Muhammad? Tidak. Terus kenapa bersolawat kepadanya? Karena nama Muhammad disandingkan dengan namamu di arasy. Maka tidak semata-mata nama orang ini disandingkan dengan namamu, kecuali dia adalah orang yang paling kau cintai. Maka aku bertawassul kepadanya. Lalu Allah pun ampuni dosa nama Adam AS. Dan itu terjadi di waktu maghrib. Oleh karena kata Nabi, barang siapa yang sudah melaksanakan sholat waktu maghrib, kemudian dia mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah Ta'ala, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabbana, misalnya berdoa kepadanya, maka niscaya doanya akan dikabulkan. Maghrib Pak, ya, siap maghrib, berdoa di situ, minta kepada Allah Ta'ala. Maghrib ini adalah waktu yang memang sedikit, tapi subhanallah berkahnya luar biasa. Berkah. Ada di situ namanya bainal isya'ain. Jadi maghrib ke isya disebut bainal isya'ain. Antara maghrib ke isya ada waktu yang mustajab. Waktu orang-orang kembali kepada Allah Ta'ala. Makanya kalau orang melakukan ibadah di situ seperti sholat, di antara maghrib ke isya dia sholat, setelah fardu selesai, ba'diyah selesai, dia sholat, maka orang-orang tersebut disebut dengan awwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Makanya disebut dengan sholat awwabin, ya. Ada kan awwabin? Sholat awwabin, orang dulu itu sengaja di waktu ini melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala dengan sholat. Ada yang sampai 20 rakaat, yang 10 rakaat. Bacaannya apa? Ada yang bacaannya tabarok, Yasin dengan tabarok gitu. Dari dulu kita mau kuliah dan kulhu, itu lagi kuliah kulhu. Bacalah tabarok atau baca Yasin. Tidak hafal Pak Ustaz, lihat Qurannya, pegang aja begini, dibaca begini. Sampai berdiri, duduk, sudah kan sunnah. Yang penting sholat isi dengan awwabin.
Ketika Nabi ditanya tentang ayat Al-Quran dalam surah Sajdah yang sering kita baca dari Jumat, ada ayat yang mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, terus yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ditanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka orang-orang yang tidak meletakkan pinggangnya, punggungnya ke tanah. Mereka berharap, berdoa kepada Allah Ta'ala, beribadah kepadanya di mana? Di antara maghrib ke isya. Oh, berkah ini, subhanallah. Makanya kalau bisa jangan diisi waktu ini dengan selain ibadah kepada Allah Ta'ala. Bisa dengan sholat, baca Quran, atau ta'lim dan sebagainya. Jangan nongkrong di jalan waktu ini, sangat-sangat sayang ini, itu berkah. Dan juga waktu rawan ya, waktu rawan karena setan keluar di waktu itu. Maghrib tuh sudah mulai tank maghrib, mereka keluar. Terutama di waktu di malam Sabtu atau Jumat malam, itu rawan sekali. Karena setelah di hari Jumat mereka terkekang, tidak boleh melakukan ini itu. Nah, pas selesai Jumat, habis maghrib masuk di Jumat malamnya, mereka langsung keluar seakan-akan orang yang baru diikat lepas. Mereka cari mangsa. Nah, makanya sunnah di waktu maghrib di malam Sabtu ini untuk suratnya dikhususkan baca Al-Fatihah dan Al-Falaq. Rakaat kedua Al-Fatihah An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas kaitan dengan apa? Isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Karena agak rawan di sini. Jadi waktu maghrib ini gunakan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian kata Nabi, adapun sholat atamah atau sholat isya disebut atamah karena dia adalah waktu yang mulai gelap. Kalau maghrib belum gelap, belum, masih terlihat ada warna-warna apa di langit, warna merah masih ada. Tapi begitu hilang warna, hilang sinar, maka disebut dengan gelap isya. Disebut dengan isya kenapa? Karena disitulah mulai terlihat gelap. Nah, semua para nabi, para rasul, tidak ada satupun yang tidak melakukan sholat di waktu isya. Semuanya sholat. Dari mulai Nabi Adam sampai Muhammad SAW, semuanya sholat isya. Jumlahnya beda-beda, ada mungkin yang 2 rakaat, yang 4. Nah, berikutnya, karena isya ini gelap, itu gambaran kita nanti di dalam kubur akan seperti itu, gelap gulita tanpa ada cahaya. Termasuk gelap di yaumul qiyamah. Gelap kita di yaumul qiyamah tanpa lampu sedikit pun. Nah, barang siapa yang melakukan sholat isya, kata Nabi, di waktu isya maka Allah Ta'ala akan menyinari kuburannya dan akan menyinari kelak ketika dia menyeberang jembatan Sirat berkat melakukan sholat pada isya. Dan subuhnya bagaimana? Subuhnya kata Nabi, di subuh itu apabila sudah terbit matahari, maka muncullah 2 tanduk setan. Maka orang-orang kafir mereka semua beribadah di waktu itu ketika matahari terbit. Terutama penyembah matahari, mereka sujud kepada matahari. Dan mereka menganggap itu Tuhan mereka. Ya, padahal itu setan bertanduk itu. Kata baginda Rasulullah SAW, maka tidak ada seorang mukmin yang sholat fajar berjamaah selama 40 hari berturut-turut, maka Allah akan melepaskan dirinya dari syirik dan sifat munafik. Dijauhkan dari 2 sifat tadi, bahkan dilepaskan kalau 40 subuh berjamaah tanpa henti. Sebagian mengatakan ada orang yang sholat subuh berjamaah 40 hari berturut-turut tidak tertinggal takbiratul ihram imam.
Begitu takbir, Allahu Akbar, kita langsung takbir. Jangan sampai imam sudah baca Fatihah maka habis sudah. Sebagian masih berlaku sampai dia selesai Fatihah. Ya kita upayakan ketika imam takbir, kita langsung takbir. Kalau orang takbir berjamaah subuh 40 kali berturut-turut tanpa tertinggal fadilah takbir imam, maka Allah akan mudahkan segala urusannya dan Allah akan memberikan dia harta yang tidak akan pernah putus-putusnya. Masya Allah, datang lagi rezekinya. Kenapa? Karena dia sudah rutin melakukan 40 subuh berjamaah. Makanya rugi kalau sampai subuh tidak dilakukan. Jamaah rahimakumullah. Jadi semuanya itu bersumber dari mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya mi'raj itu hikmah yang luar biasa. Lalu bagaimanakah hukumnya kita mengimani Isra Mi'raj? Kalau Isra itu sudah jelas ada nas dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surah Isra ayat 1 Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini jelas ayatnya tentang adanya Isra. Isra artinya apa? Berangkatnya atau jalannya Rasulullah SAW, berangkatnya beliau dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa dengan menaiki buraq. Itu arti Isra. Kemudian hadis Nabi juga banyak yang mengatakan bagaimana Isra dijelaskan, termasuk dalam tafsir ayat ini pun ada penjelasan tentang Isra. Jadi oleh karena itu para ulama sepakat hukum Isra Mi'raj adalah wajib kita imani. Kalau ada yang inkar tentang adanya Isra, berarti dia sudah keluar dari Islam. Alhamdulillah. Tidak boleh kita inkar tentang Isra. Wajib kita imani. Berbeda dengan Mi'raj. Kalau Mi'raj itu tidak ada ayatnya yang menyebutkan Nabi Mi'raj, tidak ada. Tapi hadis Nabi banyak. Bahkan ada satu kitab namanya Qissatul Mi'raj. Ini membahas tentang Mi'raj dari Isra dan Mi'raj. Nah, oleh karena itu para ulama berbeda pendapat tentang ini. Ketika ada orang yang tidak percaya Mi'raj, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya dia tidak sampai keluar dari Islam, tetapi dia mendapatkan dosa kabair, dosa yang besar kalau tidak percaya Mi'raj. Nah, ada sebagian saudara kita yang tidak percaya dengan Mi'raj. Isra oke, percaya karena ada Qur'annya. Tapi kalau Mi'raj mereka tidak percaya, maka mereka disebut dengan kaum Mu'tazilah, kaum yang tidak percaya dengan Mi'raj. Termasuk mereka adalah kaum Mu'tazilah yang tidak percaya dengan adanya azab kubur. Jadi kaum Mu'tazilah ini adalah kaum yang mengedepankan logika mereka daripada nakli Al-Quran ataupun As-Sunnah. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW Mi'raj, diceritakan kepada kaumnya, kepada sahabat-sahabat, kepada kaum-kaumnya orang Quraisy, satu pun tidak ada yang percaya. Mana mungkin tadi malam Muhammad pergi dari Mekah ke Palestina, kemudian di situ naik ke langit 1 sampai 7. Mana mungkin nggak percaya mereka. Bahkan Abu Lahab berkata, wahai Muhammad, jika benar engkau memang Mi'raj, coba angkat kakimu, angkat kaki kananmu, diangkat. Kemudian angkat kaki kirimu, diangkat. Inilah ibu terpelanting, jatuh. Kata Abu Lahab, bagaimana mungkin aku percaya kamu ini Mi'raj? Diangkat saja kakimu 2 tidak mampu, bagaimana mungkin kamu terbang ke langit? Termasuk sahabat-sahabat juga nggak percaya, karena ukuran durasi Mi'raj Isra Mi'raj ini sebagian mengatakan hanya 4 jam saja, 4 jam. Sebagian 2 jam.
Sebagian mengatakan Siti Khadijah Al-Kubra, beliau belum sempat merubah posisi tidurnya, udah datang Nabi ke situ. Bahkan sebagian mengatakan itu cuman ketika Nabi berangkat Isra Mi'raj, itu bekas tidur beliau masih hangat. Berarti hitungan detik. Jadi mana yang percaya, nggak yang percaya. Tetapi datang seorang sahabat bernama Abdullah bin Abi Quhafah. Dia berkata, akulah orang pertama yang percaya adanya Isra dan Mi'raj. Siapakah beliau? Abu Bakar As-Siddiq. Disinilah beliau disebut dengan sebutan As-Siddiq, yang percaya tentang Mi'raj. Saya dulu pernah belajar di pesantren tentang kaidah ini, ya. Ada satu kaidah nazoman dalam kitab Nurul Zulam tentang kaitan Abu Bakar As-Siddiq ketika dia percaya tentang ada Isra Mi'raj. Begini bunyinya nih. Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqun wa fa'ahlahu. Qad faza siddiqun, beliaulah As-Siddiq yang telah memenuhi keimanannya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bitasdiqin lahu, karena dia tasdik, percaya dengan adanya Isra Mi'raj. Coba aja kita Pak, ada orang yang ngaku-ngaku nih, misalnya nih ada seorang yang amanah, yang adil, dia cerita bagaimana kamu percaya nggak sama saya, bahwa saya tuh misalnya terbang ke langit, kemudian bertemu dengan malaikat, ngobrol dengan mereka dalam sekian menit misalnya. Ya kita mungkin setengah percaya setengah tidak ya, apalagi tidak amanah orangnya. Nah inilah makanya jemaah sekalian, hikmahnya ada Mi'raj, Isra Mi'raj. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mendapatkan satu amanah dari Allah Ta'ala buat umat, bahwa kita diwajibkan melakukan sholat 5 waktu. Jangan sampai tertinggal sholat ini. Dimanapun kita berada, sepanjang masih akal kita berfungsi, maka wajib melakukan sholat 5 waktu. Meskipun tangan terputus, kaki terpotong, bahkan mungkin kepala pun sudah putus, jika akal masih ada, masih sadar, maka wajib sholat 5 waktu. Cuma gara-gara sakit gigi nggak sholat, ya tetap sholat 5 waktu, nggak boleh dimanapun kita berada. Penting sholat ini. Uslah di hubungan kita dengan Allah Ta'ala adalah sholat. Uslah. Ada yang mengatakan Mi'raj, kata Nabi, Mi'raj itu sholat, itu Mi'raj, naik. Kita mungkin tidak pernah memahami hadis ini ya. Ada namanya sholat Mi'raj. Jadi orang sholat itu Allahu Akbar, itu Mi'raj, naik. Tapi kita nggak pernah merasakan ini. Pernah apa? Belum kan? Nah ada satu kisah, kita mungkin mengenal, saya dapat kisah ini dari seorang guru, dan beliau pernah belajar di salah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Pernah dengar kan? Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang. Saya kemarin dengar cerita beliau bahwa Habib Ali ini kalau sholat beliau memejamkan mata. Allahu Akbar, pecah matanya, gak pernah dibuka. Termasuk jamaahnya ditutup matanya semuanya, tidak dibuka matanya, dipejamkan. Semuanya merem gitu. Merem. Ada salah seorang di ahli fikih kan tidak boleh kita sholat memejamkan mata, gitu kan? Hukumnya makruh. Nah kenapa seorang imam ini, bahkan Habib Ali ini seorang alim kan, yang kenal dengan Allah Ta'ala, kenapa dia merem? Dia inkar hatinya. Ikutlah berjamaah, karena mungkin dia menghargai Habib Ali. Pertama dia merem, Allahu Akbar, dia merem, dia kan menghargai. Tapi hatinya bergejolak tetap. Kenapa sih bisa merem? Kan nggak boleh dalam sholat, makruh. Akhirnya di tengah-tengah sholat dia buka matanya,
Dibuka matanya, ternyata dia ada di atas awan, Pak. Di awan. Ini bukan kisah bohong ini. Ini mana Mi'raj. Itu suatu Mi'raj naik. Dia buka mata di awan, ya Allah. Terus gimana? Ketika dia ruku jatuh ke bawah, ke kubahnya Imam Ali itu. Dia merem lagi akhirnya, nggak mau buka matanya, merem lagi sampai selesai sholat. Itu nggak jatuh. Buka Assalamualaikum warahmatullahi, buka matanya baru dia ada di situ. Apa kata Habib Ali? Kata beliau, sudah saya katakan jangan buka mata kalian kalau sholat, tutup. Kenapa? Karena yang kalian akan lihat bukan di sini, tapi di mana? Di langit itu. Itu diantaranya mi'raj sholat seperti itu. Nah, kita belum sampai ke titik itu, belum. Kita hanya melihat kanan kiri kita siapa, depan siapa. Kita belum nyampe tingkatan itu. Nah, oleh karena itu, untuk tingkatan sholat saja dibeda-bedakan antara sholat orang yang zahir dengan ahli batin. Mana ahli zahir, mana ahli batin, beda sholatnya. Kalau kita mungkin sholat seperti itu biasa, angkat tangan, Allahu Akbar, baca ini itu, Assalamualaikum, selesai sudah. Dari dulu kita begitu, belum perubahan. Naiklah lebih sedikit. Bagaimana caranya? Khusyukkan hati kita, coba. Khusyukkan dari mulai takbir Allahu Akbar, kita sedang menghadap Khalik, menghadap Dia, kita dilihat oleh Dia, sujudnya, rukuknya, semuanya. Bayangkan saja kita malu enggak? Setidaknya begitulah. Khusyukkan hati kita menghadap Sang Khalik. Nah, ketika baginda Nabi selesai Mi'raj, mendapat kewajiban sholat 5 waktu, di subuhnya tidak ada kewajiban sholat, tidak ada sahabat yang sholat, praktek nggak ada. Kenapa? Belum tahu ilmunya. Nah, mulai nampak sholat itu terjadi di waktu zuhur, disebut zahir, terlihat, nampak, ya. Nggak ada kita boleh mengamalkan satu amalan tanpa ilmunya. Ini contoh buat kita. Para sahabat pun ketika belum tahu ilmu-ilmu sholat, mereka tidak mau sholat, tidak dibolehkan sholat, kecuali sudah faham betul bagaimana sholat, baru praktek sholatnya. Demikian jemaah sekalian, kajian kita pagi ini, karena ini kaitan dengan Isra Mi'raj, ya, karena kita kan sekarang tanggal 22 Rajab, ya. Jadi insyaallah tanggal 27 Rajab ini adalah peristiwa di mana baginda Nabi di Isra dan Mi'rajkan. Ada yang menganggap Isra Mi'raj khilaf antara ulama, ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan Syawal, ada yang mengatakan Zulhijjah, ada yang mengatakan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan Rajab. 6 pendapat. Yang paling masyhur adalah Isra Mi'raj terjadi pada malam Senin. Malam Senin persis di malam ke-27 Rajab. Ini pendapat paling masyhur di antara para ulama-ulama. Hanya sedikit tabarukan, kisahkan sedikit saja tentang Isra dan Mi'raj. Semoga bermanfaat, dan jika memang ada pertanyaan silakan. Mangga Bapak Ibu. Kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Ada enggak? Karena sering ya Isra Mi'raj kita bahas, kita dengar, jadi sudah nggak ada yang tanyakan lagi, sudah paham semuanya. Isra dan Mi'raj itu sering saya bertahun-tahun kan itu lagi bahasan-bahasanya. Kayaknya sudah pintar-pintar bapak ini, ibu. Bisa juga kita artikan begini, hikmahnya ada Isra Mi'raj. Kalau Isra kan artinya apa? Jadi Isra itu adalah pindahnya atau jalannya Rasulullah SAW dari Mekah ke Masjid Aqsa, Masjid Haram ke Aqsa di malam hari menaiki buraq, gitu kan. Kemudian Mi'raj, naik dari situ kemana? Ke langit pertama sampai ke 7.
Dan yang paling penting adalah beliau di situ bertemu dengan zat Allah Ta'ala. Kata malaikat Jibril yang mulai mengantar beliau dari awal sampai akhir, kata beliau, wahai Muhammad, sampai sini tugasku mengantarmu. Karena kesana tempat itu tidak layak aku masuki, aku tidak berani masuk ke dalamnya. Hanya engkau yang dibolehkan masuk ke sana. Akhirnya baginda Nabi masuk dan mengucapkan salam kepada Allah Ta'ala. Kalau kita salamnya kan assalamualaikum ya. Kalau Nabi enggak. Kalau salam ke Allah bagaimana? Kata baginda Nabi, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ini salamnya kepada Allah Ta'ala. Ternyata Allah jawab, Allah balas. Kata Allah apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, katut kepada Nabi. Jadi kalau ada ucapan ka dalam sholat, kan tidak boleh sebetulnya Pak. Kita tidak boleh membaca ucapan ka, artinya kamu dalam sholat. Anta atau ka dalam sholat tidak boleh, bisa membatalkan sholat. Kecuali ka atau anta ini ditujukan kepada Allah Ta'ala, tidak batal sholatnya. Seperti siratal ladzina an'amta untuk Allah Ta'ala. Tapi kalau bukan Allah, batal sholatnya. Termasuk ada orang bersin dalam sholat, bersin dia, alhamdulillah. Kita baca apa? Yarhamu. Nah, yarhamukallah, batal sholat kita. Kenapa? Ada ka di sini yang ditujukan kepada manusia. Tapi ketika tahiyat ada ucapan ka yang bukan kepada Allah tapi kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka. Nah ini. Nah ada Imam Syekh Albani mengatakan orang kalau sholat baca assalamu alayka batal sholatnya. Kenapa? Dikarenakan itu dasarnya. Itu ka-nya ditujukan bukan kepada Allah tapi kepada makhluknya Allah Ta'ala. Diganti saja assalamu ala nabi. Padahal kalau kita lihat asbabun nuzulnya, assalamu alayka ini bukan ucapan orang tapi ucapan Allah Ta'ala ketika beliau menjawab salamnya Muhammad SAW. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah kemudian para malaikat mendengar, mereka pun mengucapkan jawaban. Apa kata mereka? Kata mereka, asyhadu, bukan apa, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna, salam buat kami dan untuk orang-orang yang soleh. Kan? Terus semua bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah makanya kan kalau kita lihat itu malam yang terbaik, malam yang paling utama adalah malam Lailatul, betul enggak? Qadar, betul kan? Tapi untuk Nabi Muhammad SAW malam terbaik adalah malam Isra dan Mi'raj. Kenapa? Beliau melihat Allah Ta'ala, berbicara dengannya. Ini adalah malam terbaik bagi Nabi. Kalau kita malam Lailatul Qadar, Nabi bukan itu, Mi'raj itu paling terbaik itu. Bayangin aja bisa melihat Allah Ta'ala, bisa berbicara dengannya, subhanallah, nikmat yang luar biasa. Makanya Nabi sebelum Mi'raj, Isra Mi'raj tidak langsung berangkat, tidak Pak. Dibuka dulu hatinya, dibersihkan dulu oleh malaikat. Kenapa? Karena ini hati akan bertemu dengan seorang zat yang jika orang bertemu dengannya pasti mati, nggak bisa. Dibersihkan dulu, menyiapkan. Ini orang ini akan disiapkan bertemu dengan hal-hal yang mengagetkan nanti. Dari mulai Mekah ke Palestina ada hal yang mengagetkan. Kemudian naik ke langit 1, 2 sampai 7 ada yang mengagetkan juga, disiapkan, dicuci benar-benar bersih, disiapkan, masukkan ilmu-ilmu hikmah dalamnya, baru dipasang lagi, kemudian berangkatlah beliau. Alhamdulillah kita ini ya termasuk umat yang bagian Muhammad SAW. Beruntung sekali kita ini, banyak keutamaan yang kita dapati, berkah kita jadi umatnya gitu.
Sampai-sampai ada yang iri kepada kita. Bahkan seorang nabi iri kepada umatnya Muhammad. Bukan ke nabinya, ke umatnya udah iri. Irinya apa? Begitu besar pahala yang mereka dapati gitu. Dia berkatakan, seandainya saya jadi umatnya Muhammad, ya Allah, pengen dia juga seperti kita ini. Makanya ini nikmat yang luar biasa. Kita hidup di zaman akhir zaman, kemudian jadi umatnya Muhammad SAW. Tapi perlu kita ingat, apakah kita diakui sebagai umatnya? Kalau kita mengakui Muhammad Nabi kita, tapi pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad mengakui kita umatnya? Ini pertanyaannya. Alhamdulillah, makanya di sini nih kita cari cara bagaimana kita diakui sebagai umatnya. Di antaranya banyak-banyak bersolawat kepada beliau, baca solawat kepada beliau pagi, siang, sore. Kenapa? Karena Allah pun dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu, baca solawat. Nah kita kenapa enggak baca solawat tiap detik, bahkan ribuan kalau bisa. Kalau kita enggak ada kegiatan yang wajib, tidak sholat, tidak baca Quran, isi dengan solawat. Maka insya Allah kita akan hidup dalam ketenangan, hidup dalam kemudahan, hidup dalam keberkahan, kebaikan. Kenapa? Karena diisi dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Untuk kajian bahasan salawat khusus ada nanti insya Allah tema yang lainnya. Demikian jemaah sekalian, jika ada pertanyaan silakan. Ada kaitannya dengan perjalanan Isra ini. Kami pernah mendengar sebelum Rasulullah mencapai Palestina atau Masjidil Aqsa, ada beberapa tempat yang beliau singgahi saja. Salah satunya adalah di Yathrib yang sekarang di Madinah. Nah itu posisinya itu di mana itu kan? Karena dikisahkan di situ melaksanakan sholat 2 rakaat. Aduh, kalau posisi mau Allah alam di mana Pak tempatnya? Atau juga saya di mana tempatnya itu? Di Yathrib, di Mekah, di Madinah. Ya emang ada beberapa tempat yang beliau kunjungi. Pokoknya banyak hal-hal yang mengagetkan beliau. Seandainya kita mungkin sudah mati itu. Dan beliau mengendarai buruk. Buruk ini adalah satu hewan di atas bigol, di bawah himar. Jadi di bawah keledai. Dan buruk ini kalau dia loncat itu seujung mata memandang. Satu kali loncat, dan uniknya buruk ini kalau dia naik maka kaki belakang akan memanjang. Kalau dia turun kaki depan akan memanjang. Itu buruk. Gak seperti di sini naik turun begitu aja kakinya. Ini beda. Kalau naik belakang yang memanjang, jadi gak jatuh kan. Kalau turun yang depan yang memanjang kakinya. Itu buruk. Dan buruk ini khusus hewan para nabi. Khusus para nabi. Dan di surga ada ribuan buruk. Nah ini buruk terpilih. Di atas semua buruk itu terpilih buruk ini. Karena ada kisahnya juga. Ada kisahnya. Nah ketika beliau Isra dari mulai Mekah sampai ke Palestina, banyak peristiwa yang terjadi. Di antaranya tadi yang diceritakan oleh Pak Kaswadi itu. Sholat 2 rakaat dulu. Kenapa ada sejarahnya di sini? Ketemu dengan orang yang ngambil batu, dipukulkan ke kepalanya, terus kemudian dilepaskan, diambil, dipukul lagi, terus begitu. Banyak. Ada juga orang dia ambil gunting Pak, gunting api, kemudian diambil lidahnya, digunting lidahnya, seret. Terus kalau lagi lidahnya digunting lagi. Ada juga ketika Nabi sedang Isra, di tengah-tengah jalan dipanggil-panggil oleh pemuda apa istri seorang perempuan yang cantik. Beda-beda itu, banyak kisahnya itu. Makanya ada kitab namanya Kisahul Mi'raj, kisah Mi'raj. Nah, adapun orang yang menggunting lidahnya dengan gunting neraka, kata Nabi ditanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka-mereka ini?"
Kenapa mereka itu menggunting lidah-lidah mereka dengan gunting, kemudian setelah selesai digunting lagi, nggak ada henti-hentinya. Kata Jibril, tanya saja langsung Muhammad, tanya ke mereka. Ditanya oleh Nabi Muhammad, man antum, siapakah kalian? Mereka menjawab, kunna na'muru bil khairi wa la na'ti wa nanha 'anil syarri wa na'ti, kata mereka. Kami dulu ketika di dunia adalah orang-orang yang suka menasehati orang, menasihati kebaikan, mengajak kebaikan. Ayo kita begini, kita sedekah, kita puasa, kita ini, kita itu. Tetapi kami malah menentang ucapan kami. Ya, ini nih. Yang suka ceramah-ceramah, ngomongnya doang, tapi gak ada pelaksanaannya. Ini nih. Para ustadz ini masuk nih, masuk saya ini. Ngajak sholat, ayo sholat, saya nggak sholat. Ada sodakoh, saya nggak sodakoh, digunting nanti nih lidah saya nih. Yang kedua, wananha, kami larang orang-orang untuk berbuat kebaikan. Nggak boleh tuh begini begitu, nggak boleh kamu gibah, nggak boleh kamu maksiat mata, telinga. Ternyata wanati, saya melakukannya. Digunting lagi itu. Nggak boleh ini. Itu diantara peristiwa yang beliau temukan itu. Jadi ada orang-orang satu kelompok yang digunting lidahnya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang suka mengajak kebaikan tapi mereka tidak melakukannya. Dan mereka yang suka melarang keburukan sementara mereka melakukannya. Nauzubillah. Itu diantara peristiwa Isra dan Mi'raj. Masih banyak ceritanya Pak itu. Masih banyak ceritanya. Dan bahkan di sana tuh ada satu di Palestina Pak. Kita mungkin pernah mendengar batu terapung ya. Pernah dengar nggak Pak? Pernah ya? Batu terapung itu ternyata kisahnya itu hikmahnya diantaranya kenapa dia terapung itu diinjak oleh baginda Nabi SAW. Ketika beliau hendak naik ke langit, itulah titiknya, disitulah mi'rajnya atau tangganya di situ. Dan ketika Nabi hendak naik ke langit, ternyata disitulah tempat roh-roh manusia yang mati akan naik ke sana. Jadi orang meninggal dunia itu akan di situ nanti naiknya tuh, rohnya di situ naik ke atas nanti. Makanya dia terapung, tidak nampak, tidak tidak menempel ke tanah. Dan ditutup sekarang, dia ditutup. Kenapa? Karena dia khawatirkan, ada yang mengatakan dia khawatirkan jadi kesyirikan nanti. Tutup airnya nih, bahaya kalau dibuka ini. Dari bahan-bahan penyembahan atau bagaimana. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ajaib ketika beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ada yang lainnya? Jam berapa sekarang syuruk? Masih ada waktu 6 menit lagi ya. Baik. Nah kemudian terkait dengan pembersihan hati Rasulullah SAW itu sebelum melaksanakan Isra itu dilaksanakan kapan ya? Kisahnya itu beliau ceritakan bahwa sampai di bulan dadanya segala macam terjadi kapan? Sebelum beliau Isra dan Mi'raj. Posisinya apakah mungkin masih waktu masih muda, kecil atau memang sudah jadi Nabi itu 6 kali dibelah, dibelek dadanya. 6 kali. Ketika beliau masih bayi, kita sering dengarkan, ketika beliau masih bayi itu masih diasuh oleh Ahlim As-Sa'diyah, itu dibelah sempat. Di usia 10 tahun juga dibelah. Cuma masa-masa Nabi ketika hendak menginjak apa di masa bayinya agar beliau selamatkan dari sifat-sifat yang tidak baik, akhlak yang tidak baik, bersihkan hatinya, masukin iman apa. Nah, ketika beliau hendak menjadi remaja, ketika bergaul supaya dijaga akhlaknya yang baik, ucapan yang baik, diambil lagi, dibelek lagi. Ketika beliau hendak menerima Quran, itu dibelek juga, dibelek juga dadanya, kemudian dibersihkan lagi. Kenapa? Ini hati akan menerima Al-Quranul Karim. Nah, termasuk diantaranya ketika hendak Isra Mi'raj. Nah, beliau pun
buka dadanya lagi, dibelek lagi, dibersihkan benar-benar. Kenapa? Ini akan menemukan peristiwa yang mengagetkan, dan bahkan yang luar biasa adalah bertemu dengan Sang Khalik ini, dicuci, bukan dari bayi, bukan, udah dewasa. Ketika sebelum beliau berangkat untuk melaksanakan Isra Mi'raj, itu dibelah dulu dadanya oleh malaikat Jibril. Pakai apa? Bukan pakai pisau, Pak. Kita pakai pisau, inilah dibelah dengan tangannya. Ambil. Sakit enggak? Atau enggak? Tanpa bius, Pak. Tanpa ada bius. Malaikat kan beda lagi dengan kita. Kita ada bius dulu, ini enggak, dibuka, ambil. Sakit enggak? Enggak sakit. Dibersihkan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan hikmah-hikmah ke dalamnya, itu kan, diperkuat. Karena kalau nggak dicuci dulu nggak akan sanggup beliau ini menghadapi peristiwa-peristiwa yang sangat mengagetkan. Makanya siap, beliau udah siap, dicuci semuanya, baru berangkat. Jadi kita juga sama, Pak. Kita juga kalau kita mau menghadapi sesuatu yang mengagetkan, siapkan mental kita gitu. Apa yang perlu kita siapkan? Siapkan semuanya. Wah, saya akan melaksanakan ibadah Ramadan full nih, gimana nih? Siapkan, matangkan sebelumnya gitu kan. Makanya ada Rajab, ada Sya'ban, Ramadan. Rajab diistilahkan adalah masa untuk menanam. Rajab ini menanam. Sya'ban masa untuk menyiram. Nah, kalau ditanam sudah, disiram sudah, tinggal panennya dong. Kapan? Ramadan. Jadi biasakan untuk mencapai Ramadan, karena ada Al-Quran, ada sholat. Siapkan dari sekarang puasa Rajab, puasa Sya'ban, baca Quran. Nah, nanti ketika bertemu Ramadan tidak kaget lagi, sudah biasa puasa kan gitu. Sudah tenang-tenang saja, puasa sudah terbiasa. Maka insya Allah nantinya di Ramadan ini sudah tidak kaku lagi, sudah terbiasa dengan bulan sebelumnya. Kan doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, berkahi, berikan kami kebaikan di dalamnya. Terus kemudian setelah itu apa? Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami bertemu dengan Ramadan. Itu hikmahnya diantaranya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Kita baca doa dulu ya. Sebelum penutup, silakan diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana katarafna wa annana ashrafna ala nadha ashrafna fatub alaina tauba tangsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي sama-sama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah